Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali minggu ini dalam ibadah online. Mazmur 100 ayat 5 dikatakan bahwa Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan biar kita juga mau setia kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Pergi dari segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
di surga, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan, supaya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, lewat Roh-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku. Saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tahukah saudara bahwa penyakit yang paling banyak diderita oleh manusia hari ini, nomor 1 adalah kardiovaskular, yaitu penyakit yang berkaitan dengan fungsi jantung. Dan urutan kedua, penyakit yang paling banyak diderita manusia, termasuk di Indonesia, adalah gangguan kejiwaan, terutama anxiety and depression, jadi kecemasan dan depresi. Depresi adalah gangguan mental yang dialami oleh seseorang ketika ia merasa sedih, muram, dan perasaan tertekan. Depresi bisa dialami oleh semua orang, mulai dari anak-anak sampai orang lanjut usia. Hanya kadarnya saja yang berbeda-beda, yaitu ada yang depresinya ringan, sedang, dan berat. Nah, depresi adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang lumrah, semua manusia bisa mengalami, manusiawi sekali. Di masa pandemi ini, ada suatu penelitian menyatakan bahwa orang yang mengalami depresi meningkat 57%. Karena itu saudaraku, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita bebas dari depresi. Sebab depresi bila dibiarkan berkelanjutan akan memberi dampak yang negatif. Orang yang terkena depresi itu bisa merasa tidak bahagia, tidak berguna, merasa putus asa, merasa sedih, kosong, pesimis, merasa sengsara, hancur, apatis, tak bersemangat, malas melakukan apapun, sulit gerak, lelah, tak bertenaga, hilang kemampuan berpikir, sulit konsentrasi, sulit ambil keputusan. Depresi juga berdampak membuat citra diri orang menjadi rendah dan membuat orang menghindari orang lain. Tidak ada motivasi, tidak ada keinginan yang bersemangat, bosan hidup, rendah diri, merasa tidak berarti, dihantui rasa bersalah, mengasihani diri, kurang percaya diri, tidak mau bertemu orang lain, tidak mau komunikasi dengan orang lain. Depresi juga bisa membuat orang hilang minat pada hal-hal yang dulu disukai. Jadi mati rasa, kehilangan minat akan pekerjaan, hilang minat akan hobi, hilang minat untuk ibadah, sering mengeluh, bertindak agresif, pemarah, suka memaksa, berperilaku impulsif, tidak bisa kendalikan emosi, sehingga kecanduan main judi, kecanduan mabuk-mabukan, melakukan tindak kekerasan. Akhirnya hidup tidak efektif, tidak efisien, tidak produktif, pencapaian di bawah rata-rata, dan akhirnya hidup bergantung pada orang lain. Depresi juga bisa membuat orang menjadi psikosomatis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh masalah kejiwaan. Selera makan buruk atau sebaliknya berlebihan, jadi tidak sehat. Ada juga orang yang mengalami insomnia, ya, susah tidur, atau sebaliknya hipersomnia, ngantuk terus, pengen tidur terus. Kesedihan, kesepian karena depresi ini membuat imunitas seseorang menjadi turun. Jadi tubuh tidak bisa melawan virus penyakit, jadi mudah sakit. Depresi juga bisa membuat orang ingin mati, merasa hidup dalam kegelapan, kesia-siaan, dan ingin mati. Depresi adalah penyebab utama dari orang bunuh diri. Di Indonesia, biasa orang depresi karena bunuh diri itu dipicu oleh sebelumnya ada kesepian. Berikutnya juga karena bullying, perundungan, ya. Sudah banyak anak pelajar mati bunuh diri, depresi karena dibully oleh teman-temannya. Ada juga di Indonesia ini bunuh diri, depresi oleh karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Di dunia ini saudaraku, tiap 40 detik satu orang mati karena bunuh diri. Karena itu saudaraku, kita mesti belajar bagaimana mengatasi depresi. Untuk mengatasi depresi, kita harus mengalami pemulihan roh, jiwa, dan tubuh. Terutama kita membutuhkan Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin ajak saudara semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi terapi buat kita untuk bisa bebas dari depresi. Dan ayat firman Tuhan ini juga bisa saudara pakai untuk menolong orang yang sedang depresi supaya mereka juga bebas dari depresi. Mari kita baca Mazmur 43 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, yang pertama yang saudara dan saya bisa lakukan saat mengalami depresi adalah menguatkan hati kita dengan berkata kepada diri sendiri. Sesungguhnya manusia adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh. Firman Tuhan mengajarkan dari ayat yang kita baca tadi untuk self-talk, kita berdialog dengan diri sendiri. Roh berbicara kepada jiwa, seperti yang diungkapkan dalam nyanyian pengajaran Bani Korah yang sudah kita baca tadi. Kalau saudara perhatikan, ya, sebelum Mazmur 43 ayat 5, itu di Mazmur 42 ada 2 kali kalimat yang sama. Jadi ketika seseorang depresi, kita bisa berkata sama diri sendiri, berkata pada jiwa kita, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Self-talk, saudaraku, berbicara pada diri sendiri, itu sering dilakukan oleh Daud. Ketika Daud mengalami kesusahan, penderitaan, ia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Self-talk, bicara sama diri sendiri juga dilakukan oleh Yosua. Tuhan perintahkan kepada Yosua ketika Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Siapa yang harus menguatkan hati Yosua? Diri Yosua sendiri. Yosua harus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Self-talk. Jadi apa yang bisa saudara dan saya lakukan ketika mengalami tertekan? Berkata kepada diri sendiri, kuatkan hatimu. Saudara, ketika kita mengalami depresi, jangan berdiam menyimpan beban itu. Kita mesti mengeluarkan. Sebab kalau nggak dikeluarkan nanti suatu saat bisa meledak. Kalau saudara punya sahabat, bisa ceritakan masalahmu kepada sahabatmu, pada pasanganmu. Seperti firman Tuhan mengatakan, saling bertolong-tolonganlah menanggung beban, sehingga kamu bisa memenuhi hukum Kristus. Bila masalahmu berat, pergilah kepada konselor, atau bila perlu ke psikolog atau psikiater. Jangan malu untuk pergi ke psikolog, ke psikiater. Sama ketika orang merasa dia sakit gigi, dia pergi ke dokter gigi. Kalau orang mengalami gangguan kejiwaan juga sesuatu yang normal untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Nanti psikolog psikiater bisa menolong untuk menemukan penyebab depresi. Apakah itu disebabkan oleh faktor genetis biologis atau faktor psikologis kognitif. Nah, tapi yang pertama yang saudara dan saya bisa lakukan ketika jiwa kita merasa tertekan, ketika mengalami depresi adalah menguatkan hati dengan berkata kepada diri sendiri. Seperti pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang kedua, saudaraku, yang bisa kita lakukan dari firman Tuhan kita belajar di sini, ketika kita depresi, berharaplah kepada Allah yang adalah penolong. Pengharapan adalah jalan keluar dari depresi. Taruh pengharapanmu kepada Allah. Berharap kepada Allah sama dengan percaya kepada Allah dan menantikan pertolongan Allah. Dikatakan oleh pemazmur, Allah adalah penolongku. Kata penolong di sini artinya Allah menyelamatkan, Allah melepaskan, Allah memberi kesembuhan, Allah memberi kesejahteraan, Allah memberi kemenangan. Ada kisah di 1 Raja-Raja pasal 19, Nabi Elia suatu hari mengalami depresi. Apa yang ia lakukan? Ia berharap kepada Allah, ia berdoa kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh malaikat datang untuk memberi Elia makan dan minum. Nah, akhirnya Elia tidur. Besok harinya dikasih lagi makan dan minum. Jadi saudaraku, ketika orang depresi yang bisa dilakukan adalah makan, minum, tidur, istirahat. Kemudian datang kepada Tuhan, berharap kepada Allah. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Ketika engkau berbeban berat, engkau tertekan, datanglah kepada Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Baca lagi di dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Karena itu berharaplah kepada Allah, nantikan pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Belajar dari Tuhan Yesus ketika Ia menjadi manusia, dia mengalami jiwa yang tertekan. Apa yang dilakukan? Kita baca Matius 26 ayat 37 sampai 39. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus ketika jiwanya tertekan, Ia curhat kepada sahabatnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk berjaga-jaga berdoa. Kemudian Yesus curhat, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus pernah mengalami masa-masa yang menekan jiwanya. Dan apa yang dilakukan? Dia berharap kepada Allah Bapaknya, dia berdoa. Dan akhirnya Bapa di surga mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus bisa menanggung penderitaan. Jadi hal kedua yang saudara dan saya bisa lakukan ketika mengalami depresi adalah berharaplah kepada Allah, nantikan pertolongan Allah. Karena Allah kita setia. Amin. Yang kedua, kita berharap kepada Allah. Yang ketiga, saudaraku, kita belajar dari Mazmur 43 yang kelima, bersyukur lagi kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bersyukur pada Tuhan ketika mengalami kesusahan penderitaan? Yaitu dengan mengingat kebaikan Tuhan, dengan mengingat kasih setia Tuhan, ingat kasih Kristus. Bagaimana Ia telah begitu mengasihi saudara dan saya. Ia dari sorga rela turun ke dunia jadi manusia, mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Dosa itu begitu serius, saudaraku, sehingga Ia, anak Allah, rela turun ke dunia jadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya dengan kematian di atas kayu salib. Kenapa Ia mau lakukan itu? Karena Ia mengasihi saudara dan saya. Karena itu bersyukurlah, karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Bersyukurlah, karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Ada satu ayat firman Tuhan menguatkan hati saya betapa saya dan saudara berharga sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Dalam Matius 10 ayat 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi betapa berharganya saudara dan saya murid-murid Tuhan. Sehingga kalau ada orang lain berbuat baik pada saudara dan saya, ia akan diberi upah oleh Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus menghargai saudara dan saya. Karena itu hargailah dirimu dan bersyukurlah kepada Tuhan karena engkau dihargai oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika kita mengalami depresi, ingat akan kebaikan Tuhan, ingat kasih setia Tuhan, ingat bahwa saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seberapa berharga dirimu dan diriku, seharga Kristus Yesus mati untuk saudara dan saya. Karena itu fokus kepada Tuhan. Ketika engkau sedang mengalami kesusahan, jiwamu tertekan, datang dengan ucapan syukur pada Tuhan. Ucapan syukur kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Ketika saudara saya memuji menyembah Tuhan, tidak fokus kepada masalah, tapi fokus kepada kebesaran Allah, kepada kasih Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan, maka kita bisa menangani depresi kita. Bila saat ini saudara sedang mengalami depresi, saya mau ajak saudara untuk membaca kitab Mazmur tiap hari. Kalau depresimu berat, baca satu pasal satu pagi hari. Siang hari baca lagi satu pasal. Sore baca lagi satu pasal. Malam baca lagi satu pasal. Mazmur adalah ungkapan doa dari yang paling susah diungkapkan oleh manusia. Kalau saudara ikutin pembacaan Mazmur, saudara bisa curhat sama Tuhan. Saudara bisa bersyukur pada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka jiwamu akan dibebaskan dari depresi. Yang keempat, saudaraku, yang kita bisa pelajari dari Mazmur 43 kelima,
Dikatakan berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kata dan Allahku berarti penegasan, menjadikan Tuhan sebagai Allahku. Artinya menempatkan Allah sebagai Allah, menempatkan Tuhan di hadapan diri kita. Hidup bagi Allah, saudaraku. Saudaraku, semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup ini sesungguhnya untuk mengajarkan pada saudara saya bahwa hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini adalah tentang Allah. Karena itu rendahkan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, tempatkan Allah sebagai Allah. Bahwa Allah berhak untuk melakukan apapun yang Ia mau. Allah tidak berhutang apapun kepada kita, saudaraku. Ia berhak melakukan apapun yang dikehendakinya. Karena itu, jangan mengasihani diri ketika engkau sedang mengalami kesusahan, penderitaan. Jangan memberhalakan kebahagiaan. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 kita belajar bagaimana kita menghadapi penderitaan, kesusahan dengan perspektif ilahi, perspektif Alkitab. Dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita dalam Tuhan sungguh tidak mengecewakan, karena akhirnya happy ending. Akhirnya tidak ada lagi air mata, ratap tangis, duka cita. Karena itu saudaraku, ketika saudara saya mengalami kesusahan, penderitaan di bumi ini, kita harus anggap semua pencobaan yang kita alami itu dengan sebagai suatu kebahagiaan. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Kesusahan, penderitaan itu saudaraku sesungguhnya adalah untuk memurnikan iman kita. Kalau kita bertekun dalam penderitaan, itu akan membawa kita makin serupa dengan Kristus. Ketika kita meresponi penderitaan dengan benar, itu akan membawa kita kepada kemuliaan. Saat engkau menderita, jangan berpaling dari Kristus. Kalau engkau meninggalkan Kristus, kau akan kepahitan dan engkau tetap depresi. Ketika engkau menderita, pandang kepada Kristus yang sudah menderita juga bagi kita, supaya kita bisa belajar taat. Yesus saja yang adalah anak Allah, ketika dia jadi manusia, dia mengalami kesusahan, penderitaan, saudara. Untuk apa? Yaitu untuk belajar taat kepada Bapa di surga. Dalam Ibrani pasal 5 ayat ke-8 dikatakan, dan sekalipun Yesus Kristus adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kristus hidup bukan untuk dirinya sendiri. Kristus hidup untuk Bapaknya. Kristus hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian saudara saya. Untuk apakah kita hidup, untuk siapa kita hidup? Jangan lagi kita hidup untuk diri sendiri. Jangan lagi kita hidup berpusat pada diri sendiri, mengasihani diri akhirnya ujungnya. Tapi berpusatlah kepada Allah. Ketika engkau berpusat pada diri sendiri, engkau akan mengasihani diri ketika mengalami kesusahan, penderitaan. Tetapi kalau engkau berpusat pada Allah, engkau hidup bagi Allah, engkau bisa bersuka cita sekalipun di tengah penderitaan. Karena itu jangan mengasihani diri, hiduplah sesuai dengan tujuan Allah. Kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa akhir dari semua yang telah ia pelajari ialah takut akan Allah dan lakukan perintah Tuhan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi pengkhotbah setelah dia mencari makna hidup di bawah kolong langit ini apa sih? Tadinya dia mengatakan kesia-siaan semuanya. Tapi akhir kata semuanya adalah takutlah akan Allah, ikuti perintah Tuhan. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa yang paling terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita. Apabila ada orang yang bersalah padamu, ampunilah orang itu.
Jangan menyimpan kesalahan orang, menyimpan dendam di hatimu, menyimpan amarah. Karena itu akan merusak dirimu, akan membuat engkau mengalami psikosomatis, engkau akan dibuat depresi akhirnya. Ampunilah kesalahan orang lain. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, saudaraku. Hidup kita untuk Tuhan. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah. Saya mau ajak saudara dan saya, kita semua hidup bagi Allah. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Orang yang sudah hidup bagi Allah, hidup di hadapan Allah, maka ketika ia mengalami depresi, ia bisa lewati semuanya itu. Kenapa? Bukan aku yang hidup kok, Kristus yang hidup dalam aku. Saya mau tutup saudaraku, yaitu dengan Filipi 1 ayat 21. Ini perkataan Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya mau ajak kita semua juga punya filosofi hidup seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika saudara dan saya hidup bagi Kristus, maka kita tidak lagi mengasihani diri. Kita tidak akan lagi terus-menerus dalam depresi. Karena kita menyadari hidup ini bukan tentang saya, hidup ini bukan tentang kita, hidup ini adalah tentang Allah. Bagaimana kita belajar taat, belajar menyenangkan Tuhan, hidup bagi Tuhan. Ketika kita hidup bagi Kristus, saudaraku, maka depresi yang negatif bisa berubah untuk membawa kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Saudara dan saya bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan, sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal turun ke dunia jadi manusia, mati di kayu salib bagi dosa-dosa kami, bangkit dari antara orang mati untuk pembenaran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami begitu dikasihi oleh Engkau sehingga kami disebut anak-anak Allah. Dan kami Tuhan bersyukur betapa berharganya kami di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat kami menjalani hari-hari kami Tuhan, kami mau selalu ingat bahwa kami hidup ini Tuhan dikasihi oleh Engkau. Kami semua dikasihi Tuhan, kami semua dihargai oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami senantiasa Tuhan boleh hidup bagi Tuhan. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menguatkan, menghibur setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami kesusahan oleh karena sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sedang mengalami kesusahan oleh karena kekurangan, Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Yang sedang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan berhikmat, Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan tuntun kami umat-Mu, berkati Tuhan gereja-Mu ini. Kami juga berdoa buat gereja Bethel Indonesia, biar Tuhan memberkati Tuhan ketua PPH Pak Rubin bersama staf semua, ketua BPD di seluruh Indonesia, di luar negeri semua, berikan hikmat, berikan tuntunan Tuhan, bahwa Tuhan gereja-Mu ini boleh memuliakan Tuhan. Kami mau berdoa juga buat kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, biarlah Tuhan Bogor boleh mengalami kesejahteraan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan setiap para pemimpin dari kota ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa terus Tuhan untuk Presiden Jokowi. Tuhan berkati, Tuhan berhikmat, biar Engkau tuntun Tuhan setiap keputusan-keputusan yang harus Ia ambil. Kami berdoa menyerahkan Tuhan Indonesia dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia seperti di dalam sorga. Saudara-saudari kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Angkat tangan-Mu, harapan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Shalom Tuhan turun atasmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.